Hello, welcome back. Kembali lagi bersama saya di channel TV Viral. Dan seperti biasanya, channel saya selalu menyediakan berita-berita terbaru yang lagi viral, lagi tren sekarang ini. Nah, dan video saya kali ini saya akan mau membahas mengenai video saya beberapa minggu kemarin yang mengenai adanya kasus asusila antara ibu dan anak kandung. Nah, di sini saya sudah mendapatkan informasi terbaru bahwa di mana sudah mengklarifikasikan mengenai kasus asusila ini. Oke, seperti apa klarifikasinya? Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya harap untuk teman-teman segera menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Dikutip dari tribunnews.com dan dijelaskan juga oleh sang ibu bahwa di mana awal mulanya saat sang ibu ini pulang dari tempat kerja di salah satu perusahaan ikan yang ada di Kota Bitung. Nah, ketika dia pulang ke rumah itu dia sudah berada dalam keadaan mabuk. Sang ibu ini dia pulang dari tempat kerjanya sudah terpengaruh oleh minuman keras. Dan tak berselang waktu, anak kandung dari si ibu ini dia juga baru pulang ke rumah dan juga sudah dipengaruhi oleh minuman keras. Jadi sang ibu ini pulang ke rumah dari tempat kerja sudah dipengaruhi oleh minuman keras. Dan tak berselang waktu juga sang anak kandungnya ini juga pulang ke rumah sudah dipengaruhi oleh minuman keras. Jadi keduanya ini sama-sama mabuk, dalam kondisi mabuk. Nah, sesampai di rumah, sang ibu ini menyuruh anaknya ini untuk segera mandi dan tidur beralaskan tikar. Dan di saat itu juga keduanya ini melakukan hubungan yang senonoh. Keduanya ini dalam tidak sadar, dalam pengaruh minuman keras, mereka melakukan perbuatan yang di luar nalar, di luar pikiran manusia. Entah apa yang merasuki mereka. Dengan teganya sang anak ini menyetubuhi ibu kandungnya, dan ibu kandungnya juga ini menikmati. Dari informasi yang saya dapatkan dari kompas.com, kita lihat di sini, dikutip dari kompas.com, Kapolsek Maesa Kompol Elia Maramis menyatakan bahwa perbuatan itu sudah 3 kali dipergoki oleh anak perempuan RT. Jadi si ibu ini juga mempunyai anak perempuan, dan perbuatan mereka ini sudah 3 kali. Jadi perbuatan mereka ini bukan cuma sekali pada saat ditangkap basah, tapi mereka sudah melakukannya sebanyak 3 kali. Dan perbuatan yang ketiga inilah yang akhirnya membuat mereka ditangkap basah, dipergoki oleh masyarakat setempat. Dan sesampainya di kantor polisi, sang anak dari si ibu ini, ibu kandung ini, anak perempuannya, dia menangis, menyesali. Kok bisa? Kok kenapa sampai harus ibu kandungnya bersama kakak kandungnya? Di hadapan polisi, sang anak ini juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dia ini. Dan dia meminta maaf kepada pihak kepolisian dan juga kepada ibunya dan juga kepada keluarganya tentang mengenai perbuatannya dia ini. Dan paling parahnya lagi, di depan para penyidik, pelaku ini mereka mengakui bahwa perbuatan mereka itu dilakukan karena suka sama suka. Di depan para penyidik, pelaku ini mereka mengakui bahwa perbuatan mereka itu dilakukan karena suka sama suka. Jadi sang ibu ini juga menyukai perbuatan tersebut, sang anak ini juga menikmati perbuatan asusila pencabulan tersebut. Dan mereka sering melakukan hal ini di saat ketika sang ayah atau suami dari si ibu ini pergi mencari atau melaut. Jadi di sela-sela waktu, di saat sang ayah mereka atau suaminya dia ini pergi mencari nafkah di laut sebagai nelayan di laut, mereka dengan teganya melakukan perbuatan yang sekotor itu, sejijik itu.
sang ayah atau sang suami ini mereka pergi mencari nafkah, mereka di rumah melakukan perbuatan asusila yang sangat jorok. Dikutip dari Kompas.com, meski tertangkap basah melakukan hubungan badan, kedua pelaku berinisial RK 51 tahun yaitu ibunya dan putranya TP umur 6 tahun ini tidak ditahan polisi karena asusila ini dianggap sebagai kasus delik aduan. Suami pelaku tidak melapor kepada kepolisian karena masih bekerja di kapal dan kembali Desember mendatang. Jadi, sang ayah dari anak ini, suami dari si ibu ini, dia itu pergi melaut, nanti kembali bulan Desember mendatang. Saya nggak habis pikir ya, ketika si bapak ini mencari nafkah dengan berbulan-bulan, baru sang ayah ini bisa kembali. Saat dia kembali, dia mendengar kabar yang terjadi dalam rumah tangganya dia. Betapa sakitnya, betapa hancurnya hati seorang ayah ini. Anak yang sudah dia besarkan dari kecil, dia mencari nafkah untuk menafkahi mereka, dan istri yang dinikahi, dan dia harus bekerja keras untuk menafkahi mereka, untuk menafkahi keluarga mereka, untuk menafkahi keluarganya dia. Tapi apa yang dibalas oleh mereka? Apa yang sang ayah ini terima? Itu bagaikan kayak gini. Saya memberi madu dan kalian melempar saya dengan Oke, kita lanjut lagi. Jadi sang ibu dengan anaknya ini yang sudah melakukan asusila ini, perbuatan pencabulan ini yang kotor ini, mereka tidak ditahan karena tidak adanya pelapor dari sang ayah kepada pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian juga tidak menahan karena dipikir kasus ini adalah kasus delik aduan. Jadi suami pelaku tidak melapor kepada pihak kepolisian karena masih bekerja di kapal. Oke, kita lanjut. Nah, dan di sini juga dikutip bahwa di mana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung kini melakukan konseling terhadap putri pelaku karena sejak kejadian asusila ibu dan kakaknya, anak tersebut mengalami gangguan psikis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Bitung kini melakukan konseling terhadap putri pelaku karena sejak kejadian asusila ibu dan kakaknya, anak tersebut mengalami gangguan psikis. Korban ini, anak ini, dia trauma, sangat-sangat trauma. Dia sampai menangis, sampai berdiam, pokoknya kelihatan sekali bahwa dia terpukul dengan kasus itu. Nah, tugas orang DP3A memang ini. Jadi ketika ada kasus kemudian menimbulkan korban perempuan ataupun anak, itu yang terambil tugas. Jadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mereka juga melakukan konseling terhadap putri pelaku. Ya, jadi si ibu ini juga mempunyai anak perempuan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di mana dia juga memiliki anak perempuan. Jadi anak perempuannya ini sudah mengalami trauma shock dengan kejadian tersebut, kejadian asusila terhadap ibunya dan kakaknya. Oke, kita lanjut. Aparat kepolisian dan pemerintahan setempat akhirnya bersepakat kedua pelaku tidak diperbolehkan lagi kembali ke rumahnya karena warga Kelurahan Bitung Barat 2 Kecamatan Maesai, bahwa di mana tempat tinggal mereka tidak menginginkan lagi mereka menetap di kelurahan itu. Jadi warga setempat yang di mana tempat mereka tinggal, warga setempat sudah tidak mau lagi mereka kembali untuk tinggal di kelurahan tersebut. Menurut saya semua ini terjadi karena adanya kekurangan dalam pendidikan terhadap anak dari orang tua dan juga lingkungan yang sangat mempengaruhi.
pola pikir, kehidupan dari anak-anak kita. Jadi pesan dari video saya ini, sebagai orang tua kita harus lebih mendidik lagi anak-anak kita hidup dalam lingkungan yang baik, bergaul dengan pergaulan yang baik, agar pergaulan dan lingkungan tersebut tidak mempengaruhi anak-anak kita. Dan sebagai orang tua kita harus lebih tahu lagi apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Bukan seperti ini yang kita lihat. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain juga selalu mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Oke, salam jumpa di video berikutnya. You know I'm gonna get I'm gonna get